Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kegawat darutan keracunan. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu keracunan. Keracunan merupakan suatu proses masuknya suatu zat yang berbahaya ke dalam tubuh. Zat ini masuk melalui saluran pernapasan, saluran pencernaan, ataupun melalui mukosa yang dapat mengganggu proses fisiologis dalam tubuh sehingga muncul gejala-gejala klinis. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang etiologi atau penyebab dari keracunan ini. Penyebab dari keracunan ini sangat banyak sekali. Salah satunya itu dari bahan kimia, kemudian seperti bahan kimia seperti pestisida, golongan gas, karbon monoksida, golongan logam, dan bahan organik. Adapun penyebab lain dari racun ini, yang pertama yaitu racun yang dihasilkan dari makhluk hidup seperti gigitan serangga, gigitan ular, dan lain-lain. Yang kedua yaitu racun yang berasal dari bakteri seperti Bacillus cereus dan Escherichia coli. Lalu yang ketiga racun yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti jamur amanita, dan lain-lain. Lalu yang ketiga saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari keracunan. Yang pertama yaitu keracunan makanan. Keracunan makanan ini terjadi karena seseorang mengkonsumsi makanan dalam jumlah dan frekuensi yang berlebihan. Contohnya itu jengkol, singkong, tempe bangkrek, makanan kaleng, jamur, dan makanan laut. Yang kedua itu jenis keracunan korosif. Keracunan ini terjadi akibat mengkonsumsi zat kimia yang berbahaya baik disengaja ataupun tidak disengaja, yang menyebabkan terjadinya perubahan pada sistem tubuh. Contohnya itu zat pada produk alkali seperti pembersih lantai, pembersih toilet, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu keracunan inhalasi. Keracunan inhalasi ini terjadi ketika seseorang terhirup suatu zat yang berbahaya yang masuk melalui saluran pernapasan yang menyebabkan sesak napas. Contohnya itu karbon dioksida dan karbon monoksida. Yang keempat yaitu keracunan organ fosfat. Keracunan ini terjadi akibat insektisida golongan organ fosfat dalam jumlah sedikit ataupun banyak yang menyebabkan gangguan multi organ. Contohnya itu parasien. Yang kelima itu keracunan obat-obatan. Keracunan ini terjadi akibat beberapa jenis obat seperti aspirin. Lalu keracunan yang keenam yaitu keracunan hidrokarbon. Keracunan ini disebabkan oleh beberapa zat atau minyak tanah, bensin, minyak cat, dan minyak untuk korek api. Adapun gejala yang timbul karena keracunan hidrokarbon ini yaitu sesak napas, batuk, dan edema paru. Lalu saya akan jelaskan tentang patofisiologi dari keracunan ini. Yang pertama, absorpsi racun ditandai oleh masuknya suatu zat ke sirkulasi sistem tubuh atau pembuluh limfe. Zat tersebut masuk melalui saluran pencernaan, paru-paru, dan kulit. Setelah racun tersebut sudah masuk ke sistem tubuh, maka akan diedarkan bersama darah ke seluruh tubuh. Setelah itu racun akan terdistribusi ke membran sel menuju organ atau jaringan tubuh. Kemudian racun akan mengalami reaksi biotransformasi atau metabolisme dan ekstraksi melalui ginjal, empedu, saluran pencernaan, dan jalur ekstraksi lain seperti kelenjar keringat, kelenjar mamai, kelenjar ludah, dan paru-paru. Kemudian yang selanjutnya itu manifestasi klinis atau gejala dari keracunan ini. Yang pertama yaitu gejala yang terjadi pada jika seorang mengalami keracunan ringan, yaitu kelainan visus, terus produksi kelenjar ludah dan kelenjar keringat yang berlebihan, gangguan pencernaan, sesak napas, anoreksia, nyeri kepala, rasa lemah, rasa takut, tremor pada lidah, dan pupil miosis. Kemudian ada pun gejala pada pasien yang mengalami keracunan sedang, yaitu mual muntah, kejang atau perang perut, dan bradikardi. Sedangkan gejala pada pasien mengalami keracunan berat yaitu diare, sesak napas, reaksi terhadap cahaya negatif, sianosis, edema paru, inkontinensia urin, dan koma. Kemudian selanjutnya itu saya akan bahas tentang penata laksanaan atau penanganan pada pasien keracunan.
Yang pertama yaitu pertahankan dan kontrol jalan napas, yaitu ventilasi dan oksigenasi. Kemudian menentukan jumlah racun, waktu dan gejala, usia, berat pasien, dan riwayat kesehatan yang tepat. Kemudian apabila pasien mengalami shock, maka harus segera diberikan tindakan. Lalu hilangkan atau kurangi absorpsi racun. Lalu segera berikan terapi spesifik atau antagonis fisiologis untuk menurunkan efek racun. Lalu segera berikan tindakan jika pasien mengalami kejang. Kemudian lakukan prosedur untuk mengurangi zat yang tertelan dengan diuresis atau dialisis. Kemudian monitor tekanan vena sentral sesuai indikasi. Kemudian monitor keseimbangan cairan dan elektrolit. Kemudian berikan analgesik jika pasien mengalami nyeri. Lalu berikan perawatan yang konstan dan perhatian pada pasien yang koma. Kemudian pantau komplikasi seperti hipotensi, diskrimia, jantung, dan kejang harus segera ditangani. Lalu jika pasien sudah boleh dipulangkan, maka sebelum dipulangkan pasien diberikan discharge planning pada pasien. Kemudian yang terakhir yaitu pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik pada pasien keracunan yang pertama yaitu pemeriksaan lab, lalu analisa gas darah, uji fungsi ginjal, osmolalitas serum, EKG, dan